Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika wajib bab terakhir tentang integral. Yang pertama adalah menentukan konsep integral sebagai kebalikan turunan fungsi. Jadi misalkan ada sebuah fungsi f(x) diturunkan menjadi f kecil x, anti turunannya adalah f besar x ditambah y. Jadi maksudnya di sini misalkan f(x) ini sampai turunkan menjadi f kecil x. Nah, anti turunannya adalah bentuk dari fungsinya sendiri dan ditambah c. Kalau kalian bingung, misalkan kalau kalian menurunkan, kalian mempunyai f(x), fungsi f(x), kalian turunkan kan mesti f aksen x. Tapi kalau di anti turunan itu bentuk fungsinya saja ditulis tanpa aksen langsung ditambah c. Ini adalah perbedaan turunan dan anti turunan. Anti turunan bisa disebut dengan integral. Nah, sekarang perbedaan turunan dan integral. Integral atau anti-t. Anti-t itu bisa dimaksudkan anti turunan. Turunan, biasanya kalian memahami fungsi f(x) a x pangkat n. Kemudian turunannya yaitu f aksen x, berarti pangkatnya dikalikan dengan konstanta a, x, n pangkatnya dikurang 1. Tapi kalau integral, misalkan saya punya fungsi f besar x, a x pangkat n, bentuknya sama, ax pangkat n, ax pangkat n, cuma perlakuannya yang berbeda, yaitu misalkan saya anti turunkan berarti f kecil x, a per dibagi pangkat ditambah 1, x pangkat ditambah 1, seperti ini. Contoh, saya memiliki sebuah fungsi 2x pangkat 3. Kalau diturunkan f aksen x berarti 3 kali 2x, 3 dikurang 1, berarti 6x pangkat 2. Seperti ini. Tapi kalau integral atau anti turunan, fx, misalkan saya memiliki bilangan 4x pangkat 3. Kalau di anti turunkan atau diintegralkan, kalau integral mesti ada gininya. Tapi kalau anti turunan biasanya sebutkanlah anti turunan dari fungsi ini, berarti tanpa integral. Nah, kalian ubah f ini menjadi f besar, ini menjadi f kecil. Nah, anti turunan itu bilangannya dibagi dengan pangkat. Pangkatnya berapa? 3 ditambah 1. X 3 ditambah 1. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan X dikali ya ini X pangkat 4 plus C. Karena integral atau anti turunan. Berarti 4 per 4 adalah 1. Berarti X pangkat 4 plus C. Nah, sampai sini berarti kita dapat menyimpulkan kalau turunan itu adalah pangkat dikurang 1 terus dikalikan. Kalau integral adalah pangkat ditambah 1 dibagi ditambah C. Beginilah perbedaan antara turunan dan anti turunan. Nih contohnya. Kalau ada bentuk seperti ini diubah seperti ini, mudah sekali. Menurut saya sih sama mudahnya turunan sama integral ini atau anti turunan, karena mereka sama-sama hanya bermain pada pangkat. Selanjutnya adalah masuk ke integral atau anti turunan. Contoh lainnya, misalkan saya memiliki contoh fx sama dengan 2x pangkat 2x saja ditambah 5. Misalkan saya mempunyai fx, fungsi f besar x sama dengan 2x ditambah 5. Misalkan mau dianti turunkan, berarti f
kecil X, F besar berubah menjadi F kecil karena dia anti turunan. Kalau seperti ini berarti pangkatnya ditambah 1 dan dibagikan, berarti 2 dibagi. Ini kan pangkat X-nya berapa? 1 ditambah 1. X 1 ditambah 1 ditambah 5. 5 ini sendirian. Kalau dalam integral, kalau dia sendirian, dia ditambahkan variabel. Berbeda kalau dengan turunan. Kalau dalam sebuah fungsi diturunkan, kalau yang sendirian, angka sendirian itu dianggap hilang. Tapi kalau integral, kalau angka yang sendirian itu ditambah sebuah variabel sesuai dengan semestanya. Kalau semestanya X, 5 ya jadi 5X. Kalau semestanya A, 5 jadi 5A. Dan lain sebagainya. Berarti ini berapa? 2/2 X pangkat 2 plus 5X. Berarti ini adalah X kuadrat plus 5X plus C. Plus C ini bisa ditambahkan pol akhir, bisa ditambahkan sejak perlakuan pertama. Seperti ini. Kalau misalkan ada bentuk lainnya, f x sama dengan 2x kuadrat plus 2x min 4. Ini contoh lain. Anti turunannya adalah, berarti ini 2 per pangkat ditambah 1, x pangkat ditambah 1 ditambah 2 per pangkat ditambah 1, x pangkat ditambah 1 dikurangi 4 sendirian ditambahkan x. Nah, berarti 2/2 x pangkat 3, 2/3 x pangkat 3 ditambah 2/2 x pangkat 2 min 4x. Boleh langsung ditambahkan c. Nah, berarti 2/3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 min 4x plus c. Hasilnya sangat mudah, insya Allah kalian mengerti. Nah, selanjutnya apabila kalian disuruh menentukan sebuah persamaan garis singgung, apakah F memenuhi sebuah gradien. Misalkan kayak contoh soal kalian di LKS, saya lupa halamannya, pokoknya setelah penjelasan ini ada, kalian disuruh menentukan apakah gradien itu memenuhi, apakah persamaan garis singgung memenuhi sebuah gradien. Misalkan saya memiliki gradien M sama dengan (4x min 5). Misalkan saya mempunyai sebuah gradien 4x min 5. Lah, kalian disuruh menentukan fx-nya. Berarti kalian disuruh menentukan sebuah anti turunan dari 4x min 5 ini. Kalau disuruh menentukan, kalian tinggal, nah, 4 per pangkatnya berapa? Pangkat 1, 1 ditambah 1, x pangkat ditambah 1 dikurangi 5 sendirian ditambahkan variabel. Berarti 4 dibagi 2, x pangkat 2 min 5x plus c. Nah, untuk mengetahui apakah fungsi fx ini memenuhi gradien M, maka sampean bisa melihat dari C. C konstanta bilangan asli. Jadi otomatis fx ini akan memenuhi gradien. Isinya gitu aja, simple. Sudah. Selanjutnya adalah contoh soal yang biasanya akan kalian tanyakan. Itu contoh soal yang berbentuk pecahan atau akar. Misalkan ini saya langsung bukan anti turunan, bukan menggunakan anti turunan, tapi langsung masuk ke bentuk integralnya. Misalkan saya mempunyai contoh soal, tentukan integral dari 2 per 3x pangkat 2 dx. Tentukan integral 2
per 3x kuadrat dx. Kalau bentuknya seperti ini, langkah pertama seperti yang saya bilang, kalau ada pecahan itu ubahlah menjadi bentuk biasa dulu. Jadi kalau dibentuk biasa, dibentuk bilangan biasa jadi seperti apa ini? Berarti ini 2 per 3 X pangkat min 2. Kenapa X pangkat min 2? X pangkat 2 pindah ke atas itu berarti negatif. Saya sudah sering mengatakan. Nah, jadi bentuknya seperti ini baru bisa diarti turunkan atau bisa diintegralkan. Selanjutnya bentuk integralnya berarti berapa? Berarti 2 per 3 per min 2 ditambah 1. Kenapa gitu bentuknya? Karena 2 per 3 ini adalah satu suku. Kalau dalam bahasa Indonesia satu suku, tidak bisa dipisahkan. Berarti kalau sebuah konstanta dalam fungsi, satu konstanta dalam fungsi itu harus dibagi, otomatis dia harus dibagi semua, 2 dibagi min 2 plus 1 dan 3 dibagi min 2 plus 1. Nah, X min 2 plus 1 plus C. dx-nya berubah menjadi C karena dia sudah berubah bentuk atau sudah diintegralkan. Nah, berarti 2 per 3 dibagi min 2 ditambah 1 berarti 1. Udah gitu. Min 2 ditambah 1 berarti 1 X pangkat min 1 plus C. Berarti bentuknya seperti apa? 2 per 3 dibagi min 1 per 1 X min 1 plus C. Berarti ini 2 per 3 dikali 1 per min 1 X min 1 plus C sama dengan 2 per min 3 X pangkat min 1 plus C. Hasilnya seperti ini. Kalau bentuk pecahan, ubahlah menjadi bentuk biasa dulu X-nya agar bisa diintegralkan pangkatnya. Sudah, selanjutnya 2 adalah misalkan integralkan 4x pangkat 3 akar x dx. Kalau bentuk akar seperti ini, ubahlah ke bentuk pecahan dulu. Ubahnya seperti apa? Jadi ini diubah dulu integral 4x pangkat 3 akar x. Kalau diubah menjadi pangkat berarti x pangkat setengah. Nah, kalau seperti ini langsung ditambahkan saja 4x pangkat 3 ditambah setengah. Karena sudah saya utarakan, biasanya kalau pangkat bentuknya perkalian maka akan sama dengan ditambah. Berarti integral 4x 3 ini adalah per 1 bisa dioperasikan kalau penyebutnya sama, berarti 1 harus diduakan atau harus diubah menjadi 2. Berarti 6 per 2 ditambah 1 per 2. Jadi hasilnya adalah integral 4x 7 per 2. Sudah sampai di sini baru bisa diintegralkan bentuknya. Jadi seperti apa? Berarti ini dx-nya jangan lupa ditulis karena dari sini. Selanjutnya kita pindahkan 4 dibagi 7 per 2 ditambah 1 karena pangkat ditambah 1. X 7 per 2 ditambah 1 ditambah C karena sudah diintegralkan. Berarti dx-nya diubah menjadi C. Selanjutnya 4 per 7 per 2. 1 ini bisa mengikuti lawannya. Kalau lawannya 2 berarti 1 bisa diubah 2 per 2. Ini juga sama, 7 per 2 ditambah 2 per 2 ditambah C. Nah, 4 per 9 per 2 X 9 per 2 plus C. Nah,
Kita ubah bentuknya. Kalau pembagian biasanya kan 9/2, ini per 1 ya. X 9/2 ditambah C. Perkalian 2/9 X 9/2 plus C. Berarti hasilnya 8/9 X 9/2 plus C hasilnya. Kalau mau diubah ke akar bisa juga. Jadi 8/9 X. Kalau akar kan berarti X nya itu adalah 1/2. Nah sekarang 9/2 dibagi 1, dikurangi 1/2 berarti 8/2. 8/2 berapa? 8/9 X pangkat 4 akar X plus C. Kalau mau diubah ke akar, kalau nggak mau diubah keribatan kelamaan, ini sudah betul. Ini contoh yang nomor 2. Selanjutnya adalah contoh yang nomor 3, masih berhubungan dengan akar. Contoh yang nomor 3 adalah misalkan saya memiliki integral 3x pangkat 3 akar x plus 2x pangkat 2 per akar x dx. Kalau ada seperti ini, kalian bisa mengubahnya dulu ke bentuk pecahan akarnya. Pangkat dulu akarnya, berarti seperti biasa. Akar 3x pangkat 3 kali x pangkat setengah ditambah 2x pangkat 2 per x pangkat setengah. Berarti kalau seperti ini, x ini kalau di bawah tidak bisa diintegralkan, maka harus kita pindah ke atas semua. Kalau pindah ke atas berarti harus dikalikan semua bilangan yang ada di atas. Karena ini adalah satu konsonan, berarti ini harus dikalikan dengan x pangkat min setengah karena pindah ke atas. Berarti langsung kita tulis 3x pangkat 3 dikali x pangkat setengah dikali x pangkat min setengah. Kenapa min setengah? Karena x setengah ini pindah ke atas. Kalau pindah ke atas, saya sudah sering menjelaskan, yang positif berubah menjadi negatif, yang negatif berubah menjadi positif. Nah, ditambah 2x pangkat 2 dikali x pangkat setengah dx. Karena belum diintegralkan, maka bentuknya tetap dx. Nah, integral 3x pangkat 3 ini habis, x setengah dikali x min setengah itu habis, berarti ini hanya 3x pangkat 3 ditambah 2x 2 min 1/2 dx. 2 ini bisa berasal dari 4/2. 4/2 hasilnya adalah 2. Jadi kalau disamakan seperti ini, hasilnya 3x pangkat 3 ditambah 2x 5/2. Kok 5/2? 4 dikurang 1, 3/2 dx. Nah, baru bisa kita integralkan. Kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti integralnya adalah 3/3 ditambah 1 pangkat ditambah 1 x 3 ditambah 1 ditambah 2 per 3/2 ditambah 1 x 3/2 tambah 1 plus c. Nah, berarti 3/4 x pangkat 4 ditambah 2/3/2 ditambah 1, berarti 3/4
per 2 ditambah 2 per 2 gini ya, karena lawannya adalah per 2, 1 berarti bisa menjadi 2 per 2. Langsung saja, jadi ini 5 per 2 X 5 per 2 plus C, berarti 3 per 4 X ditambah, ini berarti bentuknya 2 per 1 dibagi 5 per 2 X 5 per 2 plus C. Terus berubah menjadi perkalian, ini dibalik, 2 per 5 berarti 2 kali 2 4 dikali 5 berarti 4 per 5. Hasilnya seperti ini, 3 per 4 X. Kalau mau diubah menjadi akar berarti 4 per 5 X. Akar itu kan pangkat setengah, berarti 5 per 2 dikurangi setengah berarti 4 per 2. 4 per 2 adalah 2 plus C. Kalau pengen diubah ke bentuk akar. Kalau tidak pengen diubah bentuk akar atau di pilihan ganda tidak ada bentuk akar, langsung ini aja, udah betul. Sudah, terima kasih, hanya itu dari saya pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.